Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya aliran Mu'tazilah. Bagaimana aliran Mu'tazilah ini akan kita bahas secara detail melalui slide yang akan saya tampilkan berikut ini. Silakan. Oke. Aliran Mu'tazilah lahir pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Mu'tazilah dari kata kerja yakni azala, artinya berpisah. Mereka adalah pengikut dari Abul Husail Wahil bin Atha yang memisahkan diri dari gurunya yang bernama Hasan Basri. Ada sebagian pendapat bahwa aliran Mu'tazilah muncul sejak zaman sahabat. Mereka adalah golongan pengikut Ali yang memisahkan dari politik, terutama di saat turunnya Hasan bin Ali dari kursi khalifah. Kelompok ini kemudian memusatkan diri kepada persoalan-persoalan teologi. Maka dari itu ada sebagian pendapat yang beranggapan bahwa golongan muta'alimin pertama adalah Mu'tazilah. Sebab mereka inilah yang mula-mula mengadakan diskusi dalam agama secara filsafati. Asal-usul sebutan Mu'tazilah ini ada dua versi. Yang pertama berasal dari Wasil bin Atha menjauhkan diri dari Hasan al-Basri. Sebab dia menjauhkan diri dari Hasan al-Basri. Yang kedua, Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid diusir oleh Hasan al-Basri. Ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Yang pertama adalah ada tauhid, al-adal, al-wa'ad, dan al-wa'id, al-manzilah bainal manzilatain, dan amar ma'ruf, nahi munkar. Yang pertama, ajaran pokok yang pertama adalah at-tauhid. Kelompok Mu'tazilah beranggapan bahwa Tuhan harus disucikan dari segala sesuatu yang dapat mengurangi arti kemahaesaannya. Untuk memurnikan keesaan Tuhan, Mu'tazilah menolak konsep Tuhan memiliki sifat-sifat. Keyakinan tidak ada satupun yang dapat menyamai Tuhan, begitu pula sebaliknya. Tuhan tidak serupa dengan makhluknya. Yang kedua adalah tentang al-adil. Al-adil yang berarti Tuhan maha adil. Adil ini merupakan sifat yang paling gamblang untuk menunjukkan kesempurnaan. Karena Tuhan maha sempurna, dia pasti adil. Ajaran pokok yang ketiga ada tentang al-wa'ad dan al-wa'id, janji dan ancaman. Ajaran ketiga ini tidak memberi peluang bagi Tuhan selain menunaikan janjinya, yaitu memberi pahala orang-orang yang taat dan menyiksa orang-orang yang berbuat maksiat. Ajaran ini tampaknya bertujuan mendorong manusia berbuat baik dan tidak melakukan perbuatan dosa. Yang keempat, ini yang terkenal dengan al-manzilah bainal manzilatain, tempat di antara dua tempat. Kelompok Mu'tazilah orang Islam yang mengerjakan dosa besar yang sampai matinya belum taubat, orang itu dihukumi tidak kafir dan tidak pula mukmin. Tetapi di antara keduanya, mereka itu dinamakan orang fasik. Jadi mereka ditempatkan di suatu tempat di antara keduanya, yakni orang yang selalu berbuat dosa dan juga tetap mereka dalam Islam. Manzilah baina manzilatain. Dan yang terakhir yaitu tentang amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, di antaranya dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegahnya dari kejahatan. Perbedaan mazhab Mu'tazilah dengan mazhab lain mengenai ajaran kelima ini terletak pada tata pelaksananya. Menurut Mu'tazilah, jika memang diperlukan kekerasan dapat ditempuh untuk mewujudkan ajaran tersebut. Berikut adalah tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama itu Wasil bin Atha, Hisam bin Amr al-Fuati, Muammar bin Abad, Abul Huzail al-Alaf, Ibrahim al-Nazam, Amr ibn Bahar al-Jahiz, dan yang terakhir Abu Ali al-Jubai. Aliran Mu'tazilah ini merupakan aliran yang pertama kali mempersenjatai Islam dengan filsafat dalam usaha mempertahankan Islam dari serangan-serangan luar.
Demikian pula aliran Mu'tazilah yang meletakkan dasar bagi lahirnya filsafat Islam dengan tokoh-tokohnya yang datang di kemudian, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, aliran Mu'tazilah pernah memperoleh pengaruh dalam masyarakat Islam. Pengaruh itu mencapai puncaknya di zaman Khalifah-Khalifah Bani Abbas, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Diakui sebagai mazhab resmi yang dianut negara, khususnya pada masa Al-Ma'mun. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aliran Mu'tazilah. Semoga bermanfaat untuk kita semua.